kembali lagi di part ke-6 dari data visualization. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita review dulu di pertemuan sebelumnya ya di part ke-5. Itu kita sudah mempelajari gimana caranya membuat sebuah tree map, kemudian circle view, dan line chart. Kali ini kita akan masuk ke grafik berikutnya, yaitu area chart dan dual combination. Ini juga sebetulnya sangat mirip sekali dengan bar chart dan line chart, eh, teknis pembuatannya, tapi maksudnya berbeda. Ya seperti biasa kita ngapain bikin grafis lebih dari satu, ternyata menggambarkan hal yang sama. Kalau untuk yang area chart ini kita maksudnya dibedakan nanti ya. Oke. Ya, mungkin mudah-mudahan cukup ya sampai part 6 ini. Nanti untuk yang scatter plot, histogram, dan box plot, itu mungkin kita bahas di part ke-7 ya. Kemudian yang ini dan chart, bullet chart, dan bubble chart itu kita sampaikan di part 8. Atau kalau untuk data distribution ini kita bisa dapatkan waktu yang rendah, gitu misalnya cuma 10 menit, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ini kalau digabungkan dengan ini beda pembahasan ya, karena ini terkait distribusi data. Jadi kita cut di sini dulu ya. Sementara ini juga nggak ada kaitannya dengan yang di atas ya. Jadi mungkin ini jadi part ke-7 dan yang ini jadi part ke-8, dan yang terakhir part 9 kita masuk ke dashboard ya. Mudah-mudahan eh, bisa singkat-singkat ya, hanya 20 menit. Oke, kita masuk ke area chart ya. Seperti biasa kita bikin sheet baru, kita arahkan ke area chart. Nah, di sini kita punya satu common line ya dengan line chart, yaitu satu buah date ya. Satu buah date ini berarti sudah jelas bahwa area chart ini menunjukkan progres ya, atau perkembangan. Karena kita butuh dari tahun ke tahun itu seperti apa, atau dari waktu ke waktu itu seperti apa perkembangan. Caranya kurang lebih sama seperti line chart yang ada di part sebelumnya. Itu kita bisa masukkan date ke kolom. Oke, kolom. Kemudian kita cek lagi di sini ada zero dimension dan one measure. Jadi minimal ada satu measure. Ya, seperti biasa kita masukkan measure quantity ya. Nah, jadinya line chart lagi karena rekomendasinya seperti itu. Oke. Okay. Kita sekarang klik untuk yang area chart, maka nanti muncullah sebuah area. Gitu. Perbedaannya itu sebetulnya ini line chart gitu ya, line chart. Nah, dinamakan area chart karena area bawahnya ini jadinya kita fill dengan warnanya. Nah, gitu ya. Karena sebetulnya ini juga ya, garisnya tidak berubah sama sekali, cuma dikasih filling areanya gitu. Supaya kelihatan bahwa, oh iya, ini tuh areanya eh, apa tuh? Quantity ya, quantity area quantity dari tahun 2019 sampai 2022 seperti ini gitu area. Ya, jadi dengan hanya satu measure pun bisa dengan tanpa dimension. Nah, sekarang kita mau coba tambahkan dimension karena kalau gini doang aneh juga ya. Kayak gimana? Maksudnya areanya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk menambahkan area itu kita bisa tambahkan satu dimension di sini. Dimensionnya bisa jadi sub kategori kalau nggak terlalu rumit gitu ya. Ini pasti banyak banget. Nah, ini jadinya agak bikin pusing gitu ya. Seperti biasa kalau sub kategori kebanyakan ya sudah kita ganti jadi kategori aja lah supaya nggak bosan daripada region lagi ya. Nah, oke, kategorinya seperti ini. Itu biasa. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk aksisnya itu tetap quantity. Quantity-nya itu tetap di angka yang besar sama seperti ketika tanpa kategori. Nah, tetap di angka 8.000. Artinya berarti quantity yang muncul di sini adalah tetap quantity total keseluruhan hasil penjualan selama 2019.
kuantitinya seperti apa. Nah, ketika kita tambahkan region, perbedaannya antara yang di sini, line chart gitu ya. Kalau di line chart itu regionnya itu terpisah begitu ya. Terpisah seperti bar chart gitu ya. Seperti bar chart, kita bisa lihat persatuannya, seperti apa pergerakannya. Nah, tapi kalau untuk area chart ini, udah ketahuan, kayak gini. Untuk area chart, ini berarti kalau kita tambahkan satu region di sini, atau tadi bosan ya, kita tambahkan kategori di sini. Nah, ini ibaratnya hasil kombinasi antara stack bar chart ya, stack bar chart, karena stack bar chart berarti ditumpuk dan ditambah gitu ya, dengan line chart gitu ya. Dan kita arsir area ini. Jadilah sebuah area chart seperti ini. Jadi kalau area chart ya ini hasil penjumlahannya ya. Jadi contohnya di sini 1.500, kemudian di sini 4.766. Harusnya 4.766 kan harusnya sekitar sini. Cuman kenapa dia di sini? Karena dia penjumlahan dengan yang tahun 2019, yang kuantitinya teknologi, kategorinya teknologi. Penjumlahan dengan office supplies, maka dua kategori ini ada di 6.000. Sementara hasil penjumlahannya dengan yang furniture itu 732. Jadi teman-teman juga ini kalau tidak salah bisa kita sort ya. Ini kita bisa sort misalnya dari spending. Nah, oh ini dari ini ya, dari uh, alfabet ya, data. Oh dari data source order. Kalau mau manual ya nanti teman-teman bisa pilih sendiri, misalnya diurutkannya dari yang paling rendah ke yang kecil. Misalnya furniture ya, berarti atas ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau riset kita clear aja. Jadi ini ibaratnya kayak stack ya, stack. Jadi bertambah gitu. Nah itu adalah dari area cap. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan satu major lagi gitu, misalnya ya majornya munculnya jadi seperti apa ya? Kita coba kita tambahkan salesnya. Masukkan ke sini, ya, ternyata jadinya stuck kayak gini. Jadi horizontal bentuknya seperti ini. Kalau kita jadikan dual axis, wah jadinya tambah bingung. Jadi dua warna. Tapi pada intinya bisa ya dua dua measure. Gitu. Jadi kita bisa munculkan di sini ada dua measure antara quantity dengan yang profitnya, salesnya sorry. Kemudian di sini bisa zero or more dimension ya ini bisa ya karena kategori dan measure name nama measure. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang namanya area chart tapi yang discrete gitu. Oke, kalau yang discrete tadi kurang lebih caranya sama seperti yang di line. Kita batalkan terlebih dahulu ini ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kalau kita mau jadikan discrete, ya berarti kita bagi-bagi ya, jadikan per part begitu. Nah, untuk menjadikan ini jadi part, ya caranya seperti yang tadi ya, caranya sama, sangat sederhana. Yang year-nya itu kita klik, ya, nanti jadi dibagi per kuartil gitu, ya, kuartil. Tapi ini yang masih yang continuous, kalau mau yang discrete jadinya seperti ini. Jadi kita bandingkan lagi per tahun, kita pisah-pisah. Nah, ini untuk yang discrete. Oke. Ini tergantung teman-teman ya, lebih sukanya yang modelnya disatukan seperti ini, ya dipisah seperti ini. Oke. Ya itu ya untuk yang continuous dan yang discrete. Oke, eh, kita kembalikan lagi bentuknya seperti ini. Kita masuk ke continuous. Ya itu untuk area chart. Penggunaannya ya ketika teman-teman mau melihat perkembangan dari line tertentu, misalnya bulan, tahun, atau tanggal gitu.
tapi yang jenisnya nge-stack biar kita tahu areanya itu ternyata lebih banyak yang mana. Kalau kita bentukannya langsung seperti line chart seperti ini, kita kurang tahu nih mana yang kira-kira berkontribusi banyak terhadap profit. Nah, kalau yang ini kita bisa ketahuan ya, mana yang berkontribusi banyak dari segi quantity ya. Ternyata tanpa kita gunakan tooltip ataupun detail, kita bisa mengetahui ternyata office supplies ini memiliki kontribusi quantity yang paling banyak jika dibandingkan sama kategori yang lain. Nah, seperti itu ya. Ini adalah area chart. Jadi, area chart. Waduh. Oke, berikutnya ini sudah 10 menit. Kita buat lebih singkat lagi untuk 10 menit untuk chart yang terakhir yaitu namanya dual combination. Oke, yang dual combination ini kalau kita cek ya teman-teman kurang lebih sama. Cuman di sini sama seperti dual line gitu persyaratannya. Kewajibannya adalah satu date dan dua measure. Berarti kalau teman-teman cek ya di sini udah kelihatan bahwa dia bisa menampilkan dua chart sekaligus yaitu line chart dan bar chart. Berarti measure-nya harus ada dua untuk menjadikan combination ini. Berarti kita hilangkan dulu kategorinya karena sebetulnya tanpa measure pun tanpa dimension pun dia bisa ya. Cuman measure-nya harus dua. Misalnya quantity dengan profit. Nanti kita tinggal klik dual combination-nya, maka dia jadi dua. Yang pertama bar chart dan yang satunya lagi adalah line chart. Oke. Sebetulnya ini bisa kita transformasikan juga jadi dua line sih gitu ya. Cuman kalau dua-duanya baris mungkin kurang bagus ya. Kalau teman-teman mau ganti jadi bar chart silahkan. Nah, ini jadi sebuah bar chart. Ini juga bisa kita ketahui dari apakah ada hubungannya antara quantity dengan profit ya. Ternyata tidak ya. Kadang kuantitinya rendah ternyata profitnya bisa besar karena di sini juga profitnya besar tapi kuantitinya tidak melebihi profitnya gitu. Kalau lagi naik naik, kalau lagi turun turun ternyata nggak kayak gitu, nggak linear. So kalau mau kita tambahkan di sini antara profit dengan sales apakah ada kaitannya atau enggak, kita masukkan seperti ini. Ternyata enggak juga ya. Harusnya kalau profitnya di sini, kemudian salesnya di sini, harusnya posisinya sama dan beda ya. Kalau di sini ternyata tidak selalu berkaitan ya. Sales banyak belum tentu profitnya juga banyak. Oke, jadi pada intinya untuk yang dual combination ini sama seperti dual lines. Jadi kalau dual lines itu dua-duanya jadi line, sementara yang satunya lagi untuk dual combination satu line satu bar. Lalu di sini apakah bisa dideskripsikan? Harusnya bisa ya jadi deskrip. Di sini bisa kita pilih jadi deskrip. Nah, ternyata nggak mau ya, tetap dipaksakan deskrip pun dia jadinya continuous gitu. Tapi setidaknya tidak ada perubahan. Berarti tidak bisa dideskripsikan, hanya bisa continuous. Kemudian kita bisa ngapain lagi di sini? Kita bisa ubah format dari setiap grafisnya di sini di marks. Kalau ini kan marksnya all ya. Kita marksnya profit berarti di sini barnya. Sebetulnya di sini bisa kita ubah juga. Tapi yang enggak kita sesuaikan dengan gambarnya dulu. Colornya bisa kita ubah. Misalnya warnanya warna-warna yang lain. Kemudian size-nya juga kita bisa ubah. Bar chart-nya supaya lebih makin tipis. Nah, ternyata nggak terlalu signifikan. Oh iya, karena ininya quarter. Kita kembalikan ke year. Ini harusnya. Oh, ini. Kalau mau besar dan kecil bisa teman-teman sesuai. Oke.
Berikutnya untuk yang salesnya pun karena bentuknya garis, nah ini teman-teman bisa ganti ketebalannya, warnanya, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman ganti. Ya, seperti itu. Ini untuk dual combination. Kapan pakainya? Pakainya ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita mau lihat perkembangan, tapi dari segi eh, dua measure yang berbeda, tapi eh, nggak mau dua-duanya line gitu, mau satu line satu bar. Tapi ini terbatas pada dua measure saja. Sesuai dengan ketentuannya ya, di sini hanya maksimal dua measure. Atau bahkan ya itu hanya fix dua saja. Sementara kalau mau satu measure itu nggak bisa bikin dual combination. Lebih dari dua measure pun kita nggak bisa bikin dua dual combination. Ya, itu mungkin ya. Jadi untuk line chart, area chart tadi harusnya kita bikin baru ya. Ini area chart, sorry. Area chartnya kita jadikan dua axis di sini. Jadi area chart. Ya, salah. Ini harusnya region color. Nah, seperti ini. Ini untuk area chart. Kemudian untuk dual combination, kita bikin lagi. Uh, jadi kita butuh ini ya, satu date jadikan kolom, kemudian uh, satu kategori eh sales jadikan terus nanti kita masuk area chat, nanti kita butuh satu measure lagi profit, nanti baru kita bisa menunjukkan seperti ini ya. Ini untuk dual combination. Waktunya sudah 16 menit. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Untuk di video berikutnya kita akan bahas tentang scatter plot, histogram, dan box plot. Di mana tiga ini kita bisa gunakan untuk mengetahui sebaran atau distribusi datanya. Ya, mungkin di upload agak lumayan panjang daripada yang dua sebelumnya ya, untuk di part 7 dan part 8. Oke, nanti silakan tunggu update-nya di channel yang sama. Oke, saya cukupkan part 6 ini sampai di sini. Kita lanjutkan di part 7 berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.